3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amanah Istiqomah, mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dengan NIM 2221100029. Video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul resensi buku oleh Ibu Iramadana Solihin, SPDI MPD. Saya akan meresensi buku yang berjudul Abiku Memang Beda, Nasihat Abiku untuk Hidupku, karya Badiuzzaman Umar Humam, yang diterbitkan oleh Hak Sama Book pada tahun 2020. Dan buku ini adalah buku cetakan kedua yang dicetak pada September tahun 2020 dengan halaman 262 halaman. Alasan saya meresensi buku ini adalah dikarenakan saya sangat penasaran dan ingin tahu sebenarnya apa sih isi buku yang ditulis oleh anak yang berusia 12 tahun. Jadi perlu diketahui bahwasanya pengarang buku ini, Badiuzzaman Umar Humam atau biasa dipanggil dengan Umar, itu berusia 12 tahun. Di dalam buku ini, Umar menceritakan tentang kondisinya yang berbeda dari anak-anak yang seusianya, dikarenakan dia tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah oleh abinya dan disekolahkan di homeschooling yang dibimbing langsung oleh abi dan uminya. Umar juga menceritakan tentang cara abinya dalam mendidik Umar dan adik-adiknya itu berbeda, yang membuat saya terkejut dan kagum serta merenungkan bagaimana cara abinya mendidik itu berbeda dari ayah-ayah yang lain. Dan cara tersebut berhasil menjadikan Umar gemar membaca buku serta kritis di dalam menganalisa permasalahan. Dan hal itu tercermin di dalam tulisan-tulisan Umar di dalam buku ini. Pemikiran dan penulisan Umar terlihat dewasa, detail, berbobot, serta anti-mainstream. Terlihat ketika Umar menuliskan tentang menjaga ajaran agama, kemudian bagaimana cara bersikap terhadap wanita, apa maknanya pendidikan, kemudian pentingnya mengetahui nasab dan hasab, pentingnya ilmu tentang penyakit menurun, terus ilmu tentang bahasa, sejarah, dan geografi. Dan di akhir buku ini, Umar menuliskan tentang materi logika secara detail. Intinya, secara garis besar, buku ini berisi tentang pesan-pesan seorang ayah untuk anaknya, dan juga berisi tentang parenting, bekal-bekal kehidupan, dan nasihat-nasihat yang sangat baik dan sangat bestseller nasihatnya. Secara garis besarnya, buku ini berisikan tentang pesan-pesan dan nasihat abinya Umar yang diberikan di dalam perjalanan perjalanan Umar bersama abinya di dalam mobil, yang kemudian Umar rekam dan disalin ke laptop, kemudian diketik, akhirnya menjadi sebuah tulisan. Setelah itu, abinya menyarankan kepada Umar untuk syarat kelulusan sekolah, abinya harus membuat sebuah buku seperti yang dituliskan di sampul buku ini. Yang menarik dari buku ini adalah Umar menuliskan surat terima kasih kepada para pembaca dan juga menjelaskan bahwasanya bukunya adalah buku yang sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh segala umur, dikarenakan covernya menarik, kemudian kertas yang digunakan adalah kertas yang berkualitas tinggi, hasil riset dari Umar bersama timnya. Dan juga bahasa penulisannya adalah bahasa yang terbaik.
bahasa yang mudah dipahami dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Kemudian kelebihan buku ini juga terdapat di font tulisan dan ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Bahkan pesan-pesan seorang ayah kepada anaknya serta nasihat-nasihat untuk bekal hidup anaknya. Untuk kekurangan di buku ini menurut saya tidak ada. Dan terakhir saya akan memberikan kesimpulan setelah membaca buku ini bahwasanya ada kalimat Abi di dalam buku ini yang sangat mengena di hati saya, yaitu kalimat, jika kamu sudah memastikan bahwa doamu berupa kebaikan, maka pastikan agar kebaikan di dalam doamu itu tetap lebih besar daripada keburukan yang diminta oleh orang jahat. Jadi, kalau kamu melihat ada orang yang paling jahat saja, dia memiliki harapan, maka kamu harus memiliki harapan yang lebih besar dari mereka. Inilah rahasia kenapa nabi-nabi kita selalu berhadap-hadapan dengan raja-raja yang zalim dalam kisah-kisah hidup mereka. Karena raja-raja zalim itu dalam seluruh dunia berisi alias tidak kosong. Inilah yang habis sebut kepadamu bahwa suatu hari nanti kakak akan mengurusi perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, kakak perlu memastikan bahwa harapan yang kakak inginkan harus memiliki dampak kebaikan, bukan keburukan. Karena itu, Umar disuruh oleh abinya menuliskan buku ini sebagai skripsi untuk syarat kelulusan di SD Abi, dengan tujuan agar Umar bisa selalu mengingat pesan-pesan abinya setiap saat, dan juga buku ini bisa memberikan manfaat, ilmu, motivasi, serta nasihat-nasihat untuk para pembacanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.